Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. Jadi kondisi kalian dalam keadaan sehat? Yes. Siap menerima pelajaran? Yes. So we pray together untuk Before study today, let's pray together. Finish. Greet to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk selanjutnya, the next step, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jadi yang pertama, Ahmad Yani, Al-Ghozi, Siva Enzalpa. Oke. Ini kembali kita di ruangan ini. Sebelum dilanjutkan, suara Bapak gimana? Jelas? Tulisan di depan? Jelas? Kondisi ruangan? Panas? Oke, kita nyalain berarti AC-nya. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Oke, kita lihat dulu ke depan untuk bahan renungan seperti biasa. Yang gambar ini, perhatikan gambar di depan. Maknanya apa? Siapa? Maknanya apa gambar ini? Seorang ibu yang mengorbankan dirinya untuk membuat anaknya dapat belajar gitu. Jadi inti dari dua gambar ini mudah-mudahan jadi motivasi kalian. Di situ ada pengorbanan orang tua kalian sampai kalian bisa hadir di tempat ini. The next, pertemuan kemarin kita belajar apa? Apa Ahmad Yani? Tuh, yang kemarin manusia, hewan. Ya, jadi pembelajaran kemarin kan kita secara berurutan. Yang pertama kita belajar tentang ciri-ciri fisik hewan waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya ciri-ciri fisik tentang manusia. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini, Pak? Nah, kita lihat dulu ke depan. Ini namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya, coba kalian kita baca bareng-bareng 3.7 apa? Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, jadi ini kompetensi dasar yang pertama. Kemudian kompetensi dasar tadi Bapak pecah menjadi indikator pencapaian. Indikator itu apa? Untuk mengukur di akhir pembelajaran kamu bisa nggak seperti ini gitu. Nah, yang pertama di sini indikator. Yang ketiga, menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Jadi ini. Nah, selain indikator pencapaian, ada juga yang dinamakan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan udah jelas, nggak perlu Pak sederhanakan lagi kalimatnya. Kamu udah tahu apa itu tujuan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama di sini melalui tayangan video dan diskusi kelompok. Jadi Pak, di sini kok ada PPK. Jadi di sini ini pendidikan karakter. Kan setiap orang dalam proses pembelajaran tuh harus dididik juga karakternya. Nah, kemudian di sini Pak ada tanggung jawab. Ya sama. Di sini kan diskusi kelompok. Peserta didik bisa melengkapi teks deskriptif terkait dengan tempat wisata. Melengkapi itu kan memerlukan rasa tanggung jawab. Kalau yang tidak bertanggung jawab pasti nggak bakalan dikerjakan. Nah, capaian kompetensi di akhir
kompetensi itu kemampuan ya. Jadi pencapaian di akhir kemampuan ini berarti yang pertama kamu bisa mengetahui kosakata yang terkait dengan teks. Kemudian kamu bisa memahami teks deskriptif. Garis besar pembelajarannya kurang lebih nanti kalian yang pertama akan menyimak materi melalui tayangan video, kemudian menyimak materi melalui tayangan PowerPoint slide, kemudian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Setelah itu berdiskusi materi yang dipelajari, kemudian mempresentasikan seperti kemarin sama mempresentasikan, dan kemudian yang terakhir menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Nah, kemudian untuk penilaian ada 3 jenis yang Bapak lakukan. Yang pertama di sini penilaian proses. Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan oleh Bapak dengan cara mengamati. Kemudian yang kedua, penilaian dari hasil lembar kerja peserta didik atau dari hasil LKPD. LKPD-nya mana nanti Pak, nanti dibagikan. Kemudian yang ketiga, dari lembar penugasan diri ada 3 penilaian. Apakah kalian pernah pergi ke tempat pariwisata? Coba sebutkan contoh tempat pariwisata apa saja. Taman Safari, Kebun Raya, terus apa lagi? Itu tempat pariwisata. Ke Ragunan, oke. Seperti apa Ragunan? Banyak hewannya. Terus apa lagi? Apa lagi? Terus tadi yang kamu bilang Taman Safari seperti apa? Sama, banyak hewannya. Apa bedanya Ragunan dengan Taman Safari? Oh, Taman Safari lebih lengkap. Terus apa lagi? Suasana adem. Nah, terus apa lagi? Banyak atraksi, oke. Banyak wahana bermain. Nah, itu yang barusan kalian sebutkan adalah teks deskriptif atau deskripsi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris deskriptif teks, kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya deskriptif. Kemudian what the picture is it? Candi Borobudur. And then the next picture, Kebun Raya Bogor. And then the next picture, Pangandaran. Oke, kita lihat kata apa yang akan dibutuhkan selain kata-kata yang di depan. Di depan Bapak sudah kasih contoh ada temple. Temple tuh candi ya. Kemudian located, berlokasi. Kemudian tourism place, tempat pariwisata. Kira-kira kata-kata apa lagi? Apakah? Destination, boleh nanti dimasukkan. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Island, oke, island. Apa lagi? Hah? Wonderful. Tour guide. And then garden. Ya. Nah, sekarang can you describe tourism place? Gimana? Bisa nggak? I don't know. No, I can. Oke, tapi secara umum mungkin Pak kalau dalam bahasa Indonesia saya tadi bisa, tapi jadi fix permasalahan kita masih terkendala untuk menggambarkan tourism place dalam bahasa Inggris. Keterkaitan dengan apa? Yang pertama karena kosakatanya Pak, belum banyak yang saya pahami kosakata yang terkait dengan tourism place atau tempat pariwisata. Nah, selain kosakata, tentunya kaidah-kaidah penulisan teks deskriptif pun perlu kita ketahui. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita membuat kelompok seperti biasa ya. Jadi dibagi dalam kelompok ini terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, kebetulan berarti kita jadi berapa kelompok ini? 5 kelompok ya. Jadi 5 kalau 5 kali 7 berapa? Step berikutnya kita berdiskusi dan melakukan investigasi.
dibagikan dulu, tolong sama siapa? Panji, ini LKPD. Silakan dibagikan dulu LKPD-nya. Lebih nih. Jadi untuk bagian pertama kamu lihat di situ tentang kosakata. Kosakata yang terkait dengan deskriptif teks dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua materi atau pemahaman apa yang dinamakan deskriptif teks. Kemudian di bagian ketiga nanti kalian melengkapi teks deskriptif terkait tentang deskriptif teks. Apa sih itu deskriptif teks? Descriptive text is text that describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, binatang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Jadi, yang dideskripsikan itu hanyalah benda-benda atau orang yang hanya satu di dunia. Ingat, maka tujuannya adalah to introduce someone atau something. Ini adalah purpose khususnya ya, atau tujuan khususnya. Tapi secara umum to describe. Sudah gimana? Nanti bisa kita jelaskan di sana. Paragraf pertama yang berisi tentang identity atau identitasnya di dalam teks deskriptif ini disebut dengan identification. Sedangkan untuk paragraf kedua yang berisi tentang history, kemudian karakteristiknya, ini disebut dengan description. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana cara menyusun teks deskriptif tentang tourism atau tempat wisata. Bisa dimulai dari identity, kemudian karakteristiknya seperti apa, historinya seperti apa. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you very much for watching. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. apa yang akan kalian kerjakan selanjutnya setelah nonton. Ini kan nonton barusan 2. Di dalam teks deskriptif, sebentar sedikit Bapak sampaikan dulu. Ketika cara membuat kalimat dalam teks deskriptif, ada yang dinamakan simple present tense. Simple present tense berarti kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian pada saat ini, menggunakan beberapa verb one atau verb 1. Contoh misalkan di sini nih. Nih yang ini dulu langsung aja ke contoh. Misalkan contohnya nih. They live in Jakarta. Apa artinya? Mereka tinggal di Jakarta. He lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Nah, yang barusan Bapak pertegas ada yang bunyinya ada S-nya, sama yang pertama enggak. Jadi kurang lebih dalam verb 1 hati-hati penggunaan subjek dengan kata kerja. Ketika subjeknya di situ I, you, we, they, maka verb 1-nya tanpa S. Ketika verb subjeknya she, he, it, maka verb 1-nya tambahkan S. Itu ya. Jadi untuk simple present tense. Contoh sekarang ketika mau dipergunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, apalagi misalkan terkait there, di sana saya melihat seekor singa, berarti cukup bilang I see a lion. Nah itu kan ya. This is Monas or Museum Nasional. Nah kurang lebih kamu gambarkan seperti contoh yang ada di sini. Nah, Pak, kok di belakang ada 4 gambar. Nah, baca perintahnya di situ. Perintahnya adalah please describe one of the picture. Jadi salah satu gambar tourism destination. Jadi salah satu gambar. Nah, gambar yang pertama gambar apa? Borobudur Temple, atau dalam bahasa Indonesia apa?
Candi Borobudur. Di mana lokasinya? Di Jogja. Nah, sebagian orang memang secara umum kadang menyebutkan Candi Borobudur itu ada di Yogyakarta. Karena ketika kamu berkunjung ke Candi Borobudur selalu berkunjung ke Yogyakarta. Padahal faktanya bukan. Jadi gini, Candi Borobudur itu berada di Jawa Tengah, di Magelang, Jawa Tengah. Jadi nanti buat nambah informasi ketika kamu bikin deskriptif, Candi Borobudur itu berada. Kemudian yang kedua, ada Pangandaran. Di mana Pangandaran? Pangandaran itu bagian dari Kabupaten Pangandaran sekarang namanya, ya. Kalau dulu bagian dari Kabupaten Ciamis. Kalau sekarang mah berlokasi ya di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat gitu kan. Suasananya silakan kamu gambarkan di sini. Kemudian yang ketiga, ini nggak usah dibahas. Taman Safari. Di mana? Di mana? Cisarua, di atas gitu kan, di puncak gitu kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi lokasinya di sana. Kemudian yang keempat, Kebun Raya Bogor atau Bogor Botanical Garden. Ada di mana? Di Bogornya sebelah mana? Di kota Bogor. Dekat apa? Dekat istana, dekat pasar Bogor di situ ya. Tugas yang harus kalian diskusikan. Nah, yang bagian keempat cukup pilih salah satu, bukan 4 gambar ini. Manalah yang menurut kamu bisa ya. Silakan posisinya berebut, saling berhadapan-hadapan, boleh menggunakan kamus. Nah, sementara kalian berdiskusi, Bapak sambil seperti biasa kayak tadi melakukan pengamatan untuk melakukan proses penilaian. Oke, selamat berdiskusi, selamat belajar bareng-bareng. Maafkanlah aku, Kamusnya mana? ini bukan keinginan diriku. Tuhan sudah mengatur semuanya. Mungkin kita tak ditakdirkan bersama. Mungkin kita tak bisa bersama lagi. Biarlah ku pergi, tinggalkan semua kenangan ini. Bukan aku tak pernah menyayangi dirimu, tapi aku bukan yang terbaik untuk dirimu. Lepaskanlah aku bukan yang terbaik
Lanjutkan. Udah selesai kan pekerjaannya? Udah. Oke, siapa yang mau presentasi duluan dari kelompok mana? Kelompok mana? Sebelum Bapak tunjuk. Oke, dari kelompok 3 boleh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kelompok 3 siapa yang mau mewakilinya? Oh iya udah. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Pakai mic biar suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bella and my name is Nafa. Temukan arti kosakata di bawah ini. Tourism place, tempat wisata. Build, bangunan, temple, candi, mountain, gunung. Pelan katanya Kolam pelan. berenang, zoo, kebun binatang, located, lokasi, near, dekat, amazing, luar biasa, wonderful, menakjubkan, destination, destinasi, island, pulau, heritage, warisan, accompany, mengikuti, tour guide, pemandu, botanical garden, kebun raya, pemandangan, beautiful, cantik, peak, puncak, river, sungai, lake, danau, valley, lembah, well, come, datang, surrounding, meliputi, around, sekitar, become, menjadi, beside, samping, between, antara, behind, belakang. Komodo Island. Based on its name, the island is a habitat of Komodo. Komodo is a hot-blooded leopard. It becomes one tourism destination, should be visited and managed by the government and built to the Komodo National Park. Yang lain dengarkan, boleh nanti mengomentari atau apa yang membetulkan kalau ada yang masih salah. Located in Sumbawa. Besides, become a national park. This island has been listed as a World Heritage by UNESCO. This is because you can see Komodo in this place. When you come to the place, you should accompanied by tour guide. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, the next group. Is Nadal Rosetta. My name is Zahra and we are from answer the following questions based on the video. What is the video about? The video is describing the issue. Pay attention. What is the purpose of descriptive text? The purpose of descriptive text is to describe a particular person, animal, place, or thing. How many different structure of descriptive text? What are they? First, identification or introduction, and then descriptive. Mention the language features that use in descriptive text. Spesifik participant atau topik utama atau hal yang dideskripsikan. Kemudian simple present tense menyatakan contoh peristiwa yang terjadi. Kemudian action menggunakan verb one. Lalu ada adjektif atau kata syarat. Complete text video Komodo Island. Based on its name, the island is a habitat of Komodo. Komodo is a hot-blooded reptile. It comes from the destination. In fossil and many Komodo Island is located in Sumbawa. Besides, Komodo National Park, this island has been listed as World Heritage by UNESCO. This is because you can see the Komodo in this place. When you come to the place, you should be accompanied by tour guide. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 5 ya. Oke. The next group. Kelompok mana?
1 boleh, 2 boleh, 4 boleh. Mau yang mana dulu? Mau kelompok 2 dulu? Hah? Tinggal 3 kelompok lagi. Ayo. Oke, kelompok 4 katanya. Nih, silakan. Siapa Satria sama siapa? Kita tepuk tangan. Satria sama Putri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Satria Abdullah dan kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan kosakata atau yang bertanyakan dan pertanyaan di kertasnya. Dan kosakata. Yang pertama, finding the meaning vocabularies below atau temukan arti kosakata di bawah ini. Yang pertama, tourism place yang artinya tempat turis. Globe itu bangun, temple itu candi, mountain itu gunung, water park itu taman air, zoo kebun binatang, location lokasi, near itu dekat, amazing luar biasa, wonderful mengagumkan, destination itu destinasi, island itu pulau, heritage pusaka, companion itu ditemani, tour guide itu pemandu wisata, botanical garden itu kebun raya, scenery itu pemandangan, beautiful itu cantik, peak itu puncak, river sungai, lake itu danau, valley itu lembah, wind itu pergi, come itu datang, surrounding mengitari, around di sekitar, below menjadi, beside di samping, between di antara, behind di belakang. Answer number 2. Answer the following question based on the video. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan tayangan di video yang sebelumnya. Number 1. What is the video about? The video about is about how to describe the text and how to describe text tourism. Ya. Identification terletak di paragraf pertama. Identifikasi biasanya itu untuk memperkenalkan sesuatu tentang apa yang ingin diperkenalkan. Ya, maksud bakal ini. Number 3, descriptive atau description. Description biasanya ada di paragraf 2 dan seterusnya. Number 4, mention the language features that used in descriptive text. 1. Specific participant in action verb. Action verb is kata-kata verb 1 atau kata kerja semacamnya. Number 4 is adjective. Yang ketiga, complete text below using the word from the box atau lengkapi teks bawah ini dengan menggunakan kata-kata di dalam kotak. Komodo Island. Based on its name, the island is habitat of Komodo. Komodo is a hot-blooded reptile. It becomes one on tourism destination. This is Borobudur Temple. It's located in Magelang, Jawa Tengah. Borobudur Temple built using a rock. Well, as it is like the weather in that place is pretty hot. If we look from the front, Borobudur Temple looks like it using terrace system and looks like calm. Berikan tepuk tangan buat kelompok 4 yang cukup banyak. Oke, sekarang perhatikan ke LKPD-nya masing-masing. Silahkan kalian lihat ke LKPD-nya masing-masing. Kira-kira yang masih sedikit terkendala atau yang punya masalah dalam hal apa? 1. Yang perlu kalian komentari. Apa? Apa nada? Yang kencang? Oke. Pronunciation. Apa pronunciation tuh? Cara pembacaan. Cara pembacaan yang mana? Khususnya di kosakata. Banyak lumayan tadi ya. Bapak juga sedikit mengamati. Kayak apa tadi contohnya, misalkan yang paling jelas ya accompanied number 14 biasanya gitu ya. Selanjutnya apalagi tadi surrounding, around gitu kan. Nah, intinya masih ada sedikit kesalahan-kesalahan ketika menyebutkan pronunciation atau melafalkan kosakata. Kemudian yang kedua sekaligus menyimpulkan apa sih yang kita pelajari. Yang kita pelajari hari ini apa?
descriptive text tentang apa? Destination place. Jadi tempat pariwisata. Descriptive text. Itu. Tujuan dari descriptive text itu apa? Mendeskripsikan atau to describe particular a particular person, animal, place, or thing. to describe particular person, animal, place, or thing. Picture. Ciri kebahasaan. Satu, use specific participle and then simple present tense. Jadi apa sih simple present tense? Kalimat yang digunakan untuk menyamakan identification dan description. Apa sih yang kalian bahas? Ada Candi Borobudur atau Borobudur Temple yang merupakan bagian identification, berarti lokasinya. Boleh sejarahnya. Kalau tahu kamu itu didirikannya kapan, silahkan tulis di bagian identification. Nah, sementara description yang di bagian kedua, contoh, Pak, berdasarkan artikel jumlah patungnya ada sekian. Berdasarkan artikel ukuran Candi Borobudur itu lebarnya sekian, panjangnya sekian, tingginya sekian. Nah, itu bagian dari description. Jadi bisa membedakan antara, jelas? Oke. Jadi untuk proses pembelajaran hari ini kurang lebih deskriptif tentang tourism place. Oke, untuk berikutnya pada pertemuan yang akan datang kita dikarenakan sudah mempelajari deskriptif tentang hewan, tentang manusia, dan yang terakhir tentang tempat, maka nanti kita akan melaksanakan ulangan harian kamu, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini gimana menurut kalian? Alhamdulillah. Disuka mana? Belajar mempergunakan tayangan video dengan LKPD atau ceramah? Tayangan video. Lebih suka mana? Nulis pakai buku atau pakai LKPD seperti ini? Pakai LKPD. Kenapa kalau pakai lebih suka pakai video? Kenapa? Oh, nggak terlalu bosan. Terus apa lagi? Oh, jadi pengen lihat. Jadi ada visualisasi yang kamu bisa tonton gitu. Oke. Kalau pakai LKPD, apa keuntungannya? Gampang. Oh, biar simpel. Oke, terima kasih. Jadi evaluasi untuk pembelajaran hari ini, ya lebih memilih menggunakan video dan LKPD dibanding dengan ceramah atau dengan buku. Oke, jadi refleksi pembelajaran kita hari ini lebih memilih model pembelajaran seperti sekarang. Kalian kerjakan ya. Cari di buku, Pak, boleh googling di internet, boleh. Judulnya apa terserah. Caranya seperti apa? Itu hanya panduan proses mengerjakan. Tulis tangan boleh. Pak, misalkan saya pengen hasilnya lebih bagus, mau diketik, mangga. Mau dibikin di aplikasi-aplikasi tertentu, silahkan. Boleh nggak Pak dimasukkan sama gambarnya terus dihias, lebih bagus. Bikin di aplikasi tertentu, silahkan. Kemudian hasilnya yang Bapak minta nanti di screenshot. Kemudian dikirimkan, nanti ada linknya dibagikan lewat grup ya. Nah, nanti kita berkomunikasi lewat grup yang silahkan ditutup dulu untuk membacakan doa. Panji tadi yang buka, sekarang Panji juga yang tutup. Oke Ji, silakan.